Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga tercinta selalu sehat. Buat kamu yang suka kasus viral atau cerita kriminal, jangan lupa subscribe ya. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan selalu diberkahi. Amin. Akila Tunisa Priska Herlan lahir pada 1 Desember 2019. Saat tragedi terjadi, usianya baru 4 tahun 9 bulan. Ia adalah putri pertama dari pasangan Amelia Francisca dan Andre Primario Herlan. Keluarga kecil ini tinggal di sebuah kontrakan di Komplek BBS, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Provinsi Banten. Amel, panggilan akrab sang ibu, adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha menjual pakaian hingga handphone dengan sistem cicilan. Dari sinilah ia juga dikenal oleh banyak orang di lingkungannya. Di sekitar kontrakan, Amel memiliki tetangga bernama Rido atau Rahmi, berusia 38 tahun, dan Saenah 32 tahun. Mereka menempati sebuah gudang yang jaraknya hanya 5 langkah dari rumah Amel. Keduanya mengaku sebagai saudara sepupu dan sama-sama berstatus janda. Saenah memiliki seorang putra bernama Fadil berusia 7 tahun. Namun di balik kedekatan mereka, ternyata Rido dan Saenah memiliki hubungan asmara sesama jenis yang terjalin selama 2 tahun. Layaknya tetangga pada umumnya, mereka sering berkumpul untuk makan bersama atau saling curhat. Kedekatan mereka semakin erat karena anak-anak mereka, Fadil dan Akila, bersekolah di tempat yang sama. Beberapa waktu kemudian, Rahmi, nama lain dari Rido, dan Saenah memutuskan pindah kontrakan. Karena uang mereka tidak cukup, mereka pun meminjam uang kepada Amel. Dan karena sudah akrab dan saling percaya, Amel meminjamkan uang tersebut. Rahmi bahkan disapa dengan ucapan bunda oleh Amel. Setelahnya, mereka tuh sering meminjam uang untuk kebutuhan yang lain, namun selalu membayar tepat waktu. Walaupun sudah pindah kontrakan, Rahmi dan Saenah masih sering datang ke sana karena gudang mereka yang lama masih mereka sewa untuk menyimpan barang-barang. Suatu hari, mereka kembali meminjam uang dalam jumlah yang besar dengan alasan ingin membuka usaha. Amel menjawab pelan, "Waduh, aku gak punya bunda uang sebanyak itu." Amel pun mencoba memberikan solusi. "Kenapa gak coba pinjam online aja?" Namun Rahmi menjawab, "Sudah, aku sama Saenah sudah coba, tapi ditolak terus. Coba deh pakai data kamu, mungkin bisa diterima." Amel menolak karena takut jika nanti tidak bisa membayar, ia yang harus menanggung tagihan. Namun dengan rayuan dan kata-kata lembut, Rahmi berusaha meyakinkannya. "Masa kamu gak percaya sama bunda? Selama ini kan bunda selalu bayar," ucap Rahmi. Mereka lalu berkata, berjanji akan melunasi semuanya setelah menjual rumah dan tanah di kampung. Akhirnya, meskipun sedikit ragu, Amel setuju membantu. Ia menggunakan 9 aplikasi pinjaman online, ditambah cicilan handphone di marketplace dengan total pinjaman lebih dari 50 juta rupiah. Karena pinjaman itu atas nama Amel, ia pun sering mengingatkan Rahmi dan Saenah agar membayar tepat waktu. Dari sinilah mulai kekesalan itu muncul. Ditambah usaha mereka ternyata bangkrut. Amel pun masih terus menagih agar cicilan tidak menunggak. Beberapa minggu sebelum kejadian, Amel kembali menagih, namun Rahmi menjawab, "Sabar dulu ya, Saenah lagi pulang kampung buat jual rumah." Karena merasa terus ditekan, Saenah mulai merencanakan sesuatu yang sangat kejam. Ia mengusulkan agar Amel dihabisi saja. Selain karena kesal sering ditagih, ia juga cemburu karena Rahmi dan Amel sangat dekat.
Awalnya Rahmi menolak karena ia kasihan Amel sedang hamil besar. Tapi Saina terus meyakinkan dan akhirnya Rahmi pun setuju. Di sisi lain, seorang tetangga bernama Emi, wanita kurus berusia 23 tahun, ternyata ia juga menyimpan rasa kesal terhadap Amel. Ia berkata, Amel sering memarahi anaknya, bahkan suatu waktu menyuruh anaknya yang bernama Siti memijat sampai malam, tapi hanya diberikan kue dan air putih. Mendengar curhat Emi, Rahmi dan Saina memanfaatkannya. Mereka menawarkan uang 50 juta rupiah untuk membantu balas dendam. Karena desakan ekonomi dan lemahnya iman, Emi pun setuju. Ketiganya lalu menyusun rencana. Mereka menyiapkan tas besar, box kontainer, lalu membeli SIM card baru dan mulai meneror Amel melalui pesan singkat. Isi pesannya sangat kejam. Saya jadikan anak kamu tumbal ya, saya bikin suami kamu cacat. Teror tersebut sempat dilaporkan ke RT setempat. Nama peneror hampir mirip dengan salah satu pelanggan Amel, seorang penjual martabak, namun tidak terbukti. Setelah laporan dibuat, teror pun berhenti. Selanjutnya, diam-diam Rahmi, Saina dan Emi mulai mengintai rumah Amel dari gudang yang bersebelahan dengan kamar korban. Pada Minggu 15 September 2024, atau 2 hari sebelum kejadian, Emi mengusulkan agar yang diculik bukan Amel melainkan Akila. Amel badannya besar, susah dibuang mayatnya, kata Emi. Saina menolak, dia ingin tetap Amel yang menjadi korban. Namun Rahmi akhirnya setuju dengan ide Emi, karena ia juga kasihan Amel sedang hamil besar. Tibalah hari naas itu, Selasa 17 September 2024. Pukul 12 siang. Seperti biasa, Amel pergi menjemput suaminya di kantor yang jaraknya hanya sekitar 500 meter. Ini adalah rutinitas biasa, karena suaminya akan makan siang, sholat, lalu kembali lagi ke kantor. Akila menolak untuk ikut karena sedang menggambar. Amel pun pergi tanpa mengunci pintu, karena ia berpikir hanya keluar sekitar 5 menit. Mengetahui rumah dalam keadaan sepi, Saina keluar dari tempat persembunyian dan memanggil Akila. Ayo sayang, ikut Mama Ke main yuk, ucap Saina. Karena mengenal baik, Akila menurut tanpa curiga. Bocah kecil itu dibawa ke dalam gudang. Di sana mereka langsung mengikat tangan Akila. Akila yang cerdas melawan dan sempat menggigit tangan Saina. Panik dan marah, Saina memukul kepala Akila dengan shock breaker motor hingga tersungkur. Tapi di sini Akila masih hidup. Tak berhenti di situ. Saina dan Emi menutup mulut dan kepala Akila dengan lakban berwarna hitam. Lalu menindih wajahnya menggunakan bantal hingga sebagian giginya copot. Akila pun tewas di tempat. Ini orang kejam banget ya, padahal mereka ini punya anak loh. Di sisi lain, Amel yang baru kembali ke rumah terkejut melihat kontrakannya dalam keadaan kosong. Akila dan ponselnya pun tidak ada. Bahkan sendal kecil milik putrinya pun hilang. Menyadari ada yang tidak beres, Amel bersama suaminya segera meminta bantuan warga untuk mencari Akila. Sementara itu Rahmi berusaha menutupi jejak. Ia keluar dari gudang dan pura-pura ikut mencari Akila. Ia bahkan sempat berakting turun dari ojek online agar terlihat seperti baru datang. Menjelang sore, Akila belum ditemukan. Amel dan suaminya panik, lalu melapor ke Polres Cilegon sekitar jam 4:30 sore. Rahmi masih berakting sebagai sahabat yang baik dengan mengantarkan Amel ke kantor polisi. Setelah kasus hilangnya Akila ramai, para pelaku mulai panik. Emi lantas menghubungi Yayan 32 tahun dan Ujang 23 tahun untuk membuang jasad Akila. Keduanya dibayar masing-masing 100.000 rupiah. Emi menyarankan jasadnya dibakar saja bersama tasnya. Malam itu juga, Yayan dan Ujang berkeliling mencari lokasi pembuangan.
Awalnya mereka ingin membuang ke jurang, tapi akhirnya memilih Sungai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten yang berjarak 3 jam dari tempat kejadian dengan alasan untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Emi kabur ke Pandeglang dan Saina ke daerah Keramat Watu, Serang. Kamis 19 September 2024, pukul 6 pagi. Polisi menerima laporan dari warga yang menemukan jasad anak perempuan di pinggir Sungai Cihara. Ciri-cirinya mirip dengan Akila, menggunakan kaos berwarna biru dan celana bermotif Winnie the Pooh. Jasad itu ditemukan oleh seorang pedagang keliling bernama Inong. Awalnya ia mengira itu kantong sampah, namun saat didekati, ternyata itu tubuh seorang anak kecil dengan wajah dililit lakban hitam dan tubuh penuh luka lebam. Tim gabungan Polres Cilegon, Polres Lebak, dan Polda Banten bergerak cepat. Mereka menyelusuri nomor telepon yang digunakan untuk meneror Amel. Dari sanalah akhirnya terbongkar bahwa dalang dibalik penculikan dan pembunuhan Akila adalah sahabat ibunya sendiri, yaitu Rahmi dan Saina. Di hadapan polisi, para pelaku mengaku kesal terhadap sikap Amel yang sering menagih utang dan suka memarahi anak mereka, sehingga muncul niat untuk balas dendam. Kesaksian mereka berbanding terbalik dengan kesaksian warga. Amel dikenal ramah, baik hati, dan sering berbagi makanan dengan tetangga. Ironisnya, para pelaku juga sering makan di rumahnya. Ini namanya orang nggak tahu diri ya. Pada Jumat 20 Juni 2025, Pengadilan Negeri Serang yang diketuai oleh Hakim Desi Darmayanti memutuskan vonis seumur hidup kepada 3 pelaku utama, yaitu Saina, Rahmi, dan Emi. Mereka dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. 2 pelaku lainnya, yaitu Yayan dan Ujang, masing-masing divonis 9 bulan penjara karena membantu membuang jasad korban. Jasad Akila sendiri sudah dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di Desa Jatimudik, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dari kasus ini kita belajar untuk tidak mudah memberikan data pribadi kepada orang lain dan selalu waspada meskipun orang yang kita anggap sahabat atau keluarga. Menurut teman-teman, apakah penjara seumur hidup itu sudah cukup adil buat Rahmi CS? Nanti tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Sekian dulu kisah kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum. See you.